Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ilal muslimin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas semua limpahan nikmat yang masih diberikan kepada kita. Pagi hari ini kita masih dapat sama-sama hadir untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan insyaallah dengan kajian kita dari kitab Saidul Khatir, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Buku ini pembahasan kumpulan dari perenungan yang beliau lakukan terhadap kehidupan, baik yang terjadi dengan beliau secara pribadi maupun yang terjadi di sekitar beliau. Beliau tulis dalam bentuk buku untuk dijadikan sebagai wasiat atau nasihat kebaikan untuk kita semuanya. Kita lanjutkan sampai halaman berapa? 140. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 140. Temanya masih sisa keinginan yang tertinggi. Keinginan yang tinggi. Oke. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin yang sesungguhnya jika semakin bertambah umurnya, semakin banyak pula kebaikannya. Diriwayatkan pula oleh Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya salah satu tanda orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan ialah jika umurnya panjang, Allah mengaruniakan kepadanya kesempatan untuk bertaubat. Oke. Pembahasan ini kemarin sudah kita baca sebagiannya ya, tentang bagaimana Ibnul Jauzi berbicara dengan dirinya, gitu ya. Ini seakan-akan ngobrol dengan dirinya. Kita semuanya pengen berumur panjang, tetapi kemudian ada satu pertanyaan, emang kalau umur panjang mau ngapain? Kan gitu. Kalau umur panjang apa nggak yakin malah nambah dosa? Kalau seperti itu justru kita malah ya semakin berpeluang masuk neraka kan gitu. Nah, tapi kemudian Ibnul Jauzi menjawab, ya tidak juga. Dengan bertambah usia bisa juga kan bertambah kebaikan, bertambah ilmu, bertambah pengetahuan. Kita hari ini dengan 5 tahun yang lalu tentu berbeda. Artinya bisa jadi sebagian kita 5 tahun yang lalu masih terjerembab dalam masa-masa jahiliyah, ya kan? Masih berkubang dengan maksiat atau dengan dunia hitam, kan gitu. Kemudian hari ini Allah Subhanahu wa taala ya tarik hati kita
untuk bisa dekat dengan kebaikan. Nah, ini kan artinya dengan 5 tahun Allah kasih tambah usia ini, kita sudah berubah. Kalau 5 tahun yang lalu Allah matikan dalam keadaan kita masih jahiliyah, maka sudah selesai kita. Tidak ada kesempatan untuk mengimbangi dosa itu dengan kebaikan atau bahkan membalikkan dengan taubat atau dengan hijrah atau dengan apapun ya, istilah-istilah sekarang kan banyak orang hijrah ya, dia berpindah dari keburukan yang dia jalani selama ini, kemudian dia ingin menjadi orang yang baik. Nah, artinya masalah umur tergantung bagaimana kita memanfaatkan. Maka Rasulullah mengatakan khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya, banyak kebaikannya. Tapi ingat, seburuk-buruk orang juga yang panjang umurnya, yang buruk amalannya. Nah, gitu ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara doanya mengatakan, ya Allah, jadikanlah hidupku untuk menambah kebaikan, kan gitu ya. Jadi kalau kita dikasih kesempatan hidup, kita harus bisa memanfaatkan untuk bertambah kebaikan. Dan kalaupun meninggal, jadikan sebagai sebagai penutup peluang kemaksiatan, kan gitu ya. Nah, di sini dikatakan, sesungguhnya salah satu tanda orang mendapatkan kebahagiaan jika panjang umurnya, Allah mengaruniakan kepadanya taubat. Ya, dikasih umur panjang, mudah-mudahan di akhir hidup kita bisa kembali kepada Allah. Maksudnya kembali dalam artian kita mengakhiri dengan kebaikan. Yang kita minta apa? Husnul khatimah, penutup yang baik. Ya, penutup yang baik. Nah, di sini orang yang bahagia panjang umurnya dan diakhiri dengan kebaikan. Karena kalau umur panjang tadi ya, diakhiri dengan keburukan, walaupun awalnya kebaikan-kebaikan, kemudian ditutup dengan keburukan, maka hasil akhirnya itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, lanjut. Alangkah bahagianya jika umur saya mencapai umur Nabi Nuh 950 tahun. 950 tahun, ya. Karena saya akan banyak mengumpulkan ilmu. Setiap kali saya dapat mengumpulkan ilmu, maka akan meningkat pula derajat saya dan akan ada banyak manfaat yang bisa saya petik. Ya, Nabi Nuh itu 950 tahun umur dakwahnya, usia dakwahnya, usia beliau berdakwah. Usia aslinya lebih dari 1000 tahun. Nah, kata Ibnul Jauzi, kalau saya dikasih usia seperti usia Nabi Nuh, ini penj itu penerjemah maksudnya. Penerjemah menambahkan 950 tahun. Sebenarnya enggak, lebih dari itu, karena ini usia dakwahnya. Ya, alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun dikurang 50, 950. Tapi ini masa dakwahnya. Masa hidup beliau jauh lebih panjang. Nah, kata Ibnu Jauzi, kalau saya dikasih usia seperti Nabi Nuh, insya Allah saya senang. Saya manfaatkan untuk ilmu. Saya manfaatkan untuk menambah kebaikan. Sehingga di sisi Allah derajat saya bertambah. Maka di antara salah satu sebab nuzulnya surat Al-Qadar, Lailatul Qadar itu, memang Nabi Muhammad SAW merasa iri dalam tanda petik dengan umat-umat terdahulu yang umurnya panjang. Dengan umur panjang banyak kebaikan, sementara kita umur rata-rata 60-70. Kalau dimaksimalkan semua umur itu untuk kebaikan cuma 70 tahun. Kalau umur umat Nabi Nuh seumpamanya, ya, anggaplah rata-rata 1000 tahun. Dimanfaatkan aja setengah
atau 50%-nya untuk ibadah, 50%-nya untuk tidur semuanya. Berarti berapa tahun mereka ibadah? 500 tahun. Kalau antum saingan, kalah atau menang? Kita Pak seumur hidup ibadah. Seumur hidup ibadah, ya kan? Umatnya Nabi Nuh cuman setengahnya. Itu udah kalah jauh gitu. Nggak ada setengah, seperempatnya aja lah. Seperempatnya udah 250. Kalau 10% aja udah 100. Kita kalah. Maka gimana kita mau bersaing masuk surga? Apalagi masuk surga duluan, ya kan? Masuk surga juga saingan. Maka Rasulullah curhat kepada Allah. Ya Allah, gimana ini? Bisa tak umatku bersaing dengan umat-umat sebelumnya? Dan bisa nggak umatku masuk surga duluan? Maka dikasih di antara keistimewaannya, Allah berikan malam Lailatul Qadar. Semalam kita beribadah, nilainya bisa lebih dari 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau dirata-ratakan bisa sampai 83 tahun, ya kan? 83 tahun. Kita dikasih umur anggaplah ya 70 tahun. Kalau kita bisa mengambil dalam usia 70 tahun ini bisa dapat 10 kali Lailatul Qadar. 10 kali Lailatul Qadar ya. Berarti berapa kebaikan kita? 830 tahun. Bisa nggak bersaing? Bisa. Ya maka manfaatkan. Kalau kita ngandalin ibadah-ibadah konvensional, ya kan? Maka kita nggak bisa nyaingi umat-umat terdahulu. Allah kasih nafahat. Allah kasih waktu-waktu yang istimewa. Rasulullah mengatakan, Inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat. Sesungguhnya Allah memiliki waktu-waktu istimewa untuk kalian dalam setahun. Manfaatkan. Ya kan gitu. Kenapa? Karena tadi supaya kita bisa bersaing. Kalau kita hanya mengandalkan ibadah-ibadah yang normal, yang konvensional, yang biasa begitu. Enggak jangkau kita dengan umat terdahulu. Maka dengan Lailatul Qadar kita kejar. Ya kalau 70 tahun anggaplah 10 kali dapat kan. Itu udah standar lah ya. Gak dapat sama sekali kan keterlaluan. 70 tahun hidup masa gak dapat sama sekali Lailatul Qadar ya kan. Nah, kalau kita selama 70 tahun itu dapat setengahnya, dapat 35 kali, ya udah lewat itu umat Nabi Nuh ya kan. Lewat umat Nabi Nuh. Amalan kita sudah bernilai ribuan tahun. Jadi itu salah satu faktor kenapa Allah memberikan hari-hari yang istimewa. Umat-umat zaman dulu kebanyakan amalannya dihitung berdasarkan hitungan biasa, satu ya satu. Ya, kita dilipat gandakan, ngajinya 10 kebaikan jadi 10, sedekahnya jadi 700. Ya, malam Lailatul Qadar jadi lebih dari 1000 bulan. Kalau kita manfaatkan yang seperti ini, kita bisa ya, mengalahkan umat-umat terdahulu. Di sini ya. Maka Ibnul Jauzi kalau dikasih umur 990 tahun insya Allah dimanfaatkan untuk ilmu, untuk mengangkat derajatnya. Nah, tinggal kita ketika dikasih usia baru, apakah kita manfaatkan untuk kebaikan atau tidak ya. Maka kita tanamkan dalam diri kita setiap hari paling tidak ada kebaikan yang bisa kita tambahkan dalam tabungan atau rekening amalan kita ya, kalau tidak ya sia-sia. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya kan? Dikasih 1000 tahun. Sebenarnya bukan apa gunanya, tapi malah nambah dosanya, ya kan gitu. Oke, kita lanjutkan. Lima lalu orang mukmin dan dosa. Orang mukmin dan dosa. Ya. Seorang mukmin tak pernah terus-menerus terpuruk dalam jurang dosa. Jika hawa nafsunya bergolak dan api syahwat yang menyala-nyala, ia akan segera mengambil langkah. Imannya lalu tampil mencegah dirinya dari perbuatan dosa. Iman itu pula lah yang menahan dirinya
untuk tidak terjerumus kembali setelah ia jatuh ke dalam dosa itu. Ia juga tidak akan berusaha membalas dendam ketika marah. Ia selalu berniat untuk bertaubat sebelum jatuh dalam kekeliruan. Cobalah merenungkan peristiwa berikut ini. Ingatlah ketika saudara-saudara Yusuf telah berniat untuk bertaubat sebelum mereka membuang saudaranya itu. Mereka semua berkata, bunuhlah Yusuf. Quran Surah Yusuf surah 12 ayat 9. Namun setelah itu berubah pikiran dan menunjukkan rasa sayangnya kepada adik mereka itu. Buanglah ia ke suatu daerah yang tak dikenal. Quran Surah Yusuf surah 12 ayat 9. Kemudian mereka berniat untuk bertaubat. Sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang soleh. Surat Yusuf surah 12 ayat 9. Oke. Al-mu'minu la yubalighu fi dzunub. Orang beriman itu tidak keterlaluan dalam berdosa. Kita walaupun beriman tetap berdosa. Tapi insya Allah dosanya nggak keterlaluan. Wa innama yaqwal hawa wa tatawaqqadu niranus syahawah. Tetapi kadang-kadang hawa nafsu ini menguat, kemudian syahwat menyala. Fatanhadhiru. Maka kemudian dirinya jatuh. Artinya begini, kita sebagai orang beriman, kita nggak bisa menghindarkan dari dosa, tetap kita berdosa. Tetapi kalau dia beriman, dosanya tuh nggak keterlaluan, masih bisa ngerem, istilahnya. Maka begini, orang kadang-kadang kalau dari pesantren semuanya, atau pernah mengenyam ilmu agama, walaupun semuanya dia jadi preman gitu, walaupun dia jadi penjahat, tapi mungkin suatu saat dia masih bisa bertobat, dan kemudian masih adalah dalam hatinya itu mungkin cahaya ini baik ini nggak baik, kan gitu ya. Artinya senakal-nakalnya santri atau senakal-nakalnya orang pernah di pesantren, insya Allah masih ada ngeremnya gitu ya. Masih ada ngeremnya. Ini yang kemudian kita jadikan sebagai landasan. Tapi kalau dia tidak beriman, maka dia akan luar biasa. Maka kejahatan komunis, orang-orang yang tidak beragama, itu kan luar biasa. Di luar Nurul. Di Indonesia ini kita kemarin baru melewati 30 September. Peristiwa pengkhianatan G30 SPKI. Dan juga dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Tahun 1948 terjadi pemberontakan di Madiun. Saya membaca cerita tentang bagaimana Kiai Gontor beserta santrinya dikejar-kejar sama PKI. Itu luar biasa. Ya. Jadi mereka itu kan punya doktrinnya yang dianggap 7 setan. Salah satunya adalah Kiai santri. Jadi mereka memang ya namanya orang nggak beragama, nggak percaya dengan akhirat, nggak percaya dengan, sehingga kejahatannya ya nggak ada yang mengontrol. Kita kalau masih percaya akhirat, kan kalaupun berdosa ya udahlah dikit aja kan gitu ya. Jadi masih ada lah, Pak. Kalau kita masih punya iman ya kan, ketika kita berdosa kan masih ada yang ngerem. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Jadi masih ada yang ngontrol gitu. Di seluruh dunia itu lebih dari 30 atau 40 juta orang itu kan yang menjadi korban PKI. Korban paham komunisme itu. Di kita jutaan. Di luar kita, di Rusia, di Eropa, ya, di Cina, itu kan jutaan orang. Kenapa? Karena mereka nggak menganggap ada balasan akhirat. Bunuh orang kayak bunuh nyamuk. Antum bunuh nyamuk ngerasa berdosa nggak? Nggak ya kan? Bunuh nyamuk biasa aja. Kita kalau beriman, Pak, ya
Ya mungkin ya, walaupun dosa dikit kan habis itu astagfirullah. Ya kan gitu. Masih istighfar gitu. Walaupun dilakuin lagi habis itu kan. Tapi kan lagi ada istighfar astagfirullah. Ya. Terus masih mikir-mikir ya, nanti di akhirat ini ya udah dikit aja lah kan gitu ya. Kadang-kadang maksiat tadi dikit aja lah, jangan banyak-banyak gitu. Karena masih ada keyakinan tentang balasan nanti di akhirat. Nah, orang yang nggak percaya dengan akhirat, nggak percaya dengan agama, nggak percaya dengan Tuhan, ya dia nggak punya kontrol. Jutaan orang dibantai, Stalin, Lenin, ya kan, di Rusia sana, luar biasa. Di Indonesia juga begitu kan, orang-orang PKI kan, ya, masjid-masjid dihancurkan, nggak peduli Quran, nggak peduli ini, semua orang dibantai, kan seperti itu ya. Maksudnya, ya itu karena orang nggak punya agama, nggak punya keimanan. Nah, kata Ibnul Jauzi, orang beriman dia tidak akan keterlaluan dalam berdosa, tetap dia berdosa. Tetapi ketika dia berdosa itu, dia tidak mencapai puncak dosa itu. Karena masih ada remnya. Masih ada keyakinan, keimanan ini yang membuat dia tadi. Ya kan? Oke. Kemudian dikatakan di sini, contohnya Nabi Yusuf. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf, itu pertamanya pengen apa? Pengen bunuh Yusuf. Tapi kemudian, ya janganlah sampai bunuh ya kan, gitu. Ya, saudara-saudara Nabi Yusuf itu masih beriman. Mereka masih mengikuti agama Nabi Yakub. Ya, sebagai bapaknya, agama Nabi Yakub mengikuti agama Nabi Ibrahim. Artinya mereka tetap ada keyakinan terhadap Allah, walaupun kemudian setelah-setelahnya kan terselewengkan oleh ya orang-orang setelahnya. Tapi anak-anak Nabi Yakub, saudara-saudara Nabi Yusuf ini masih ada iman. Sehingga keinginan awal membunuh itu kemudian dipikir lagi. Oh janganlah, jangan bunuh. Ya kan, gitu ya. Akhirnya apa? Jangan bunuh. Awitruhuhu ardon. Udah dibuang aja. Dibuang, maksudnya kemana? Ke hutan atau kemana kan gitu. Tapi mikir lagi, nanti kalau dibuang, ya kasihan juga nanti Yusuf. Mungkin mati kelaparan apa dan lain sebagainya. Udahlah, masukin aja ke sumur. Jadi itu batasnya nih, masukin ke sumur. Mereka juga paham, Mbak, dengan dimasukin ke sumur itu, mereka kan nggak ingin bunuh sebenarnya. Nggak ingin bunuh. Mereka tahu nanti suatu saat akan ada orang yang ngambil kemudian dibawa kemana. Intinya seperti itu. Beda kalau seumpamanya Yusuf ini langsung dibuang, ya. Dibuang ke hutan atau dibuang, apalagi padang pasir, tek ditinggal, udah dia kan mati kelaparan. Tapi kalau ditaruh di situ, akan ada orang yang lewat, nanti akan dibawa. Artinya akan ada orang yang menghidupi dalam tanda petik. Walaupun Yusuf akan lepas dari ayahnya. Keinginan mereka itu pada awalnya kan tadi, bagaimana Yusuf ini yang disayang sedemikian rupa oleh Yakub, mereka kan iri, mereka hasad. Sehingga gimana caranya memisahkan Yusuf dengan Yakub, bukan begitu? Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub. Nah, terfikir awalnya kejahatannya sampai kita bunuh aja. Gitu. Tapi karena ada iman, kemudian akhirnya ditimbang-timbang kan. Oh janganlah, ya kita buang aja ke mana tempat. Habis itu, oh janganlah, kasihan juga dibuang ke tempat mana. Udah, masukin aja ke sumur, kan gitu ya. Nah kita juga begitu. Jadi sama bisa jadi kita berdosa antara orang beriman dengan tidak beriman. Sekali lagi, sekuat-kuatnya iman kita, tetap kita akan berdosa. Nggak bisa. Kita nggak bisa lepas dari dosa apapun. Ya, kita sebagai manusia pasti akan tetap berdosa, disadari maupun tidak disadari. Ya, di surat Al-Insan, bukan surat Al-Insan, surat Al-Qiyamah, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Manusia itu kadang-kadang sadar dia dengan kejahatan atau dosa yang dia lakukan. Ya kita kan kadang-kadang sadar, Pak, ini dosa. Itu tahu gitu kan. Tapi karena ada iman jadi agak ngerem-ngerem. Kadang-kadang kalau kita ngelihat, mohon maaf ya, di Indonesia konteks secara khusus, korupsi itu yang gede-gede, yang gede besar, ya kan? Yang orang ngerampok uang-uang bank itu yang mana? Sebenarnya bukan orang Islam. Ya, yang ngerampok bank sampai ratusan
mungkin bisa puluhan triliun, ya, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya yang Muslim itu ya dia korupsi, tapi ya biasanya kan bancaan akhirnya kelihatan banyak ya. Tapi yang enggak beragama ini kan, yang dia karena dia nggak peduli dia dengan nanti balasan kita, ya bukan kita ya. Kalau yang korupsi orang Islam kan masih kirim-kirim lah. Ya memang korupsi ya, tapi pasti masih ada mikir, udahlah ini aja lah, segini kan kayak gitu ya. Atau kita dosa, kita kurang gini. Antum kalau lihat itu, maka kalau semuanya ini Muslim korupsi dengan yang Muslim tidak korupsi, kita milih mana? Kalau antum hitung, ya koruptor-koruptor di Indonesia yang kakap-kakap itu, yang mana? Bukan yang Muslim, orang yang nggak punya iman, ya. Yang kakap-kakap itu memang kecil, dikit-dikit, memang orangnya nggak banyak. Tapi kan 7 triliun BLBI itu, ya kan? dan lain sebagainya, itu banyak. Ya kita yang Muslim banyak juga, tapi dikit-dikit. Biasanya kan bancaan mereka tuh kan, bancaan. Ya memang besar, tapi dibagi sama. Nah ini satu orang udah triliunan. Nah itu maksudnya. Karena masih ada iman. Apalagi kalau seumpamanya dia pernah dulu nyantri, ya kan, pernah di pesantren, masih agak ada lah, paling nggak berontak gitu ya, paling nggak berontak. Ini jadi ujung-ujungnya ya sudahlah, masukkan aja ke sumur gitu. Walaupun tetap dosa, tetapi tadi tidak sampai kepada puncak dosa gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini. Jika pergi kepada pasir, mereka berniat membunuhnya, didorong pada kian membunuh mereka. Akan tetapi saudara tertua di antara mereka berkata, janganlah pada membunuh Yusuf, tetapi masukkanlah saja dia ke dalam sumur. Maksud Yusuf ya surah 12 ayat 10. Dia tidak ingin saudaranya mati, namun dia berharap agar nanti ada musyafir yang lewat yang kemudian akan mengangkatnya dari sumur itu. Mereka setuju dengan usulan tersebut. Nah, jadi awalnya ya kan, ya bisikan setan menginginkan kejahatannya sampai membunuh. Tapi karena keimanan akhirnya ditimbang-timbang, ya. Bahkan saudara yang paling besarnya udahlah, masukin aja ke sini. Jadi mereka memasukkan Nabi Yusuf ke sumur itu memang tidak ingin membunuh, enggak. Maksudnya keinginan awal membunuh, tapi kemudian ujungnya memasukkan ke sumur. Itu sebenarnya cara mereka pertama membuang Yusuf biar jauh dari Yakub. Tapi kalau langsung dibuang, ya bisa dia mati kelaparan. Nah, caranya apa? Dibuang tapi tetap ada yang ngambil. Nah, karena tahu sumur ini perlintasan musafir. Sumur ini tempat orang ngambil air. Maka kemungkinan besar akan ada orang yang lewat. Orang lewat ngelihat ini anak pasti akan dibawa. Zaman dulu bisa dijual, Pak. Zaman dulu bisa dijual. Nemu anak itu, wah itu berharga tuh. nemu budak-budak jadi budak gitu. Ya, sekarang nggak boleh kan. Gini. Ya. Nah, dulu nemu orang kayak gini, nah ini mahal. Apalagi ganteng Nabi Yusuf ya kan. Nah, itu. Jadi saudara mereka juga berpikir seperti itu. Jadi yang penting bisa lepas dari Yakub, tetapi jangan sampai juga menyiksa atau bahkan membunuh Yusuf. Caranya Pak, taruh sini, nanti ada yang ngambil. Orang yang ngambil terserah. Mau dia merawat sendiri, ya kan? Atau nanti dijual. Padahal ketika dijual, ada yang merawat. Sebagai budak pun tetap ada majikan. Ada yang ngasih makan, ya kan? Ada yang menghidupi dia, ngasih tempat tinggal, kan seperti itu. Oke. Ya, kita lanjut. Sudah terjadinya peristiwa-peristiwa seperti itu ialah adanya iman dan ibadah. Iman itu timbul sesuai dengan kekuatan diri seseorang. Ketika menguat, iman mendorong seseorang untuk memiliki keteguhan hati. Namun di saat iman lemah, jiwa seseorang akan ikut terbawa kepada kelemahan hati. Suatu saat, tatkala seseorang terkalahkan oleh kelalaian dia sendiri dan jatuh ke dalam dosa, tabiatnya menjadi rapuh. Pada saat itulah segala kenikmatan akan lenyap akibat penyesalan. Akan tetapi pada saat yang sama iman mestinya muncul untuk menolongnya beramal. Ya.
Intinya seperti itu ya. Jadi selama ada iman, maka insya Allah ada yang ngerem. Maka itu fungsinya iman dalam diri kita. Jadi iman ini bukan berarti membuat kita kayak malaikat, tidak berdosa sama sekali. Maka ini juga perlu kita tanamkan, Pak, buat anak-anak kita. Nggak harus ketika belajar agama itu dia jadi ustadz, dia jadi ulama, dia jadi tokoh agama, enggak. Dia mau jadi insinyur, dia mau jadi dokter, dia mau jadi pilot, mau jadi apapun. Tapi ketika dasar agamanya sudah kita masukkan, ya kan, nanti ini yang bermanfaat. Ketika dia jadi pejabat, oh dia pernah ada didikan agama. Dia akan mikir-mikir kalau mau berbuat dosa. Ya. Ketika dia jadi pengusaha, ya, pernah punya didikan agama, ya, ada potensi-potensi kecurangan, potensi-potensi ya, menipu orang, maka kan terkontrol. Ya kan? Jadi apapun, maka agama ini tidak menghalangi kita untuk jadi apapun. Ya, kita bisa jadi apapun tetap dengan agama yang melandasi itu. Dan justru ini manfaatnya tadi. Ya. Maka salah kalau ada sekarang kan ada istilahnya sekularisme, memisahkan antara agama dengan dunia. Udahlah kalau dagang-dagang nggak usah ngurusin agama. Ya, politik-politik udah nggak usah ngurusin agama. Akhirnya kalau politik dilepas dari agama, ya berantakan, Pak. Sekarang kita ini juga begitu. Ya kan? Ada partai yang berantem, ya kan, lambangnya yang kita sucikan, ya kan, ya kan, berantem lempar kursi. Mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Ya artinya ya kita merasa ini juga itu kan lambang kita, ya kan, lambang yang kita agungkan gitu loh, representasinya kayak gitu, ya kan. Padahal namanya persatuan kan, tapi kan kemudian, ya. Mudah-mudahan nggak ada di sini ya, tapi ada ya, jangan tersinggung. Ya emang kenyataan begitu, kan. Jadi ini kan dia sebagai partai Islam, ya kita sebagai umat Islam kan harus punya andil untuk mengingatkan, untuk kita ya kasih tahu gitu. Ya logonya logo gitu, sangat mulia Pak logonya, ya kan. Namanya juga mulia, masa sampai antem-antem kursi kan, lembar sampai seperti itu. Nah itu kan berarti agamanya nggak tahu kemana itu, sudah dikesampingkan. Nah itu kan, ya ketika kita mau pakai sekularisme ya jadi begitu, udah nggak usah ngurus agama. Ya kalau berdagang nggak usah ngurus agama, akhirnya tadi ya curang, mengurangi timbangan, suap menyuap, ya ini itu dan lain sebagainya, semuanya kena. Maka ini ya, jadi tetap ya, kita tanamkan dalam diri kita dan juga anak-anak kita ya, untuk ada nilai-nilai agama. Bukan berarti harus jadi tokoh agama. Dan sekarang alhamdulillah pesantren bukan hanya mencetak kiai. Sekarang banyak ya profesi-profesi lain yang didapati oleh santri, ya kan? Artinya walaupun dia pernah nyantri, pernah di pesantren, tapi bisa jadi diplomat, ya, bisa jadi pilot, bisa jadi tentara, bisa jadi polisi, bisa jadi ini, ya kan? Yang mudah-mudahan dengan itu kan mewarnai. Gitu. Dia pernah nyantri, kemudian dia jadi TNI, kan lumayan, paling nggak bisa ceramah, ya kan? Gitu. Ya, ngajak kawan-kawannya salat berjamaah. Ya, kalau pas di hutan mau sholat Jumat ada yang bisa kultum, ya kan, ada yang bisa khutbah, kan gitu, ya kan, itu jadi itu ya. Maka ketika masukkan anak pesantren bukan berarti harus jadi kiai. Insya Allah sekarang pesantren sudah terbuka, ya, ilmu banyak dipelajari, bukan hanya sekedar ngaji-ngaji kitab. Sekarang banyak ilmu kehidupan yang bahkan dipelajari, ya, ilmu organisasi, ilmu kepemimpinan, ilmu ini banyak dipelajari sehingga lulusan-lulusan pesantren juga sudah bisa menyebar. Nah, kelebihannya apa? Mereka dapat landasan dasar ilmu agama. Beda kalau umum ansih, ya, umum murni, ya, nggak pernah dia belajar agama, nggak pernah belajar Quran, nggak pernah. Akhirnya ya nanti tadi dia nggak peduli dengan agama. Ini yang bisa kita kaji untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.